Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya. Sebelum pelajaran kita absen terlebih dahulu ya. Ada yang mau berangkat? Nihil. Coba Ibu panggil satu-satu ya. Mazidatur Rahmah, hadir Bu. Sahat Maulidah, hadir Bu. Miftahul Awaliyah, hadir Bu. Maria Luiza, Nurul Komariah, Sinta, hadir. Hadir semua ya. Alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar tentang apa, anak-anak? Iman kepada hari akhir. Ya, kita akan belajar tentang beriman kepada hari akhir. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran, kita menyimak video dulu ya. Nah, kita kan sudah menyimak video tadi ya di YouTube ya tentang kehancuran bumi yang dinamakan hari akhir atau hari kiamat. Jadi, kata lain dari hari akhir adalah kiamat. Lalu, pengertian beriman kepada hari akhir yaitu mengimani atau percaya dengan sepenuh hati akan adanya hari akhir atau hari kehancuran bumi dan seisinya. Seperti itu ya. Jadi, kita sebagai muslim itu harus beriman kepada hari akhir karena hari akhir merupakan rukun iman. Terus apa sih Bu dalil yang menyatakan tentang hari kiamat? Ada beberapa dalil yang menyatakan tentang hari kiamat. Ada dalil akli dan dalil nakli. Yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang dalil aklinya. Dalil akli ini dibuktikan dari penelitian oleh para pakar yang mana para pakar meneliti tentang sumber daya atau sumber energi kita yaitu matahari. Ya, setiap detik matahari kehilangan beratnya sekitar 4 juta ton. Di mana ketika matahari ini menghilang, sumber energi kita menghilang, bumi akan mengalami kegelapan. Jadi kehidupan di bumi itu akan musnah seperti itu. Tidak bisa ada ekosistem yang baik, terus hujan tidak bisa, jadi kan nanti kekeringan. Terus makhluk hidup nggak bisa hidup lagi seperti itu. Disinilah hari atau alam itu akan hancur yang disebut dengan hari kiamat. Selanjutnya yaitu ada dalil nakli. Dari nakli ini Ibu cantumkan yaitu dari surat Al-A'raf ayat 187 yang bunyinya yaitu kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha. Yas'alunaka anis saati ayyana mursaha. Qul innama ilmuha inda rabbi. Qul innama ilmuha inda rabbi. La yujalliha liwaqtiha illa hu. La yujalliha liwaqtiha illa hu. Saqulat fis samawati wal ard. Saqulat fis samawati wal ard. La ta'tikum illa bahtah. La ta'tikum
Bilakah terjadinya, katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Tuliskan surat Al-A'raf ayat 187. Ya, terima kasih tepuk tangan buat Mbak Saha. Keren sekali ya Mbak Saha. Terima kasih. Jadi di Quran surat Al-A'raf ini menjelaskan tentang hari kiamat, di mana kita tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat itu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi yang mengetahui ini di sini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada beberapa ciptaan Allah seperti Nabi dan Rasul itu sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu sebelum kita para manusia. Nah, selanjutnya itu peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Yang pertama ada alam barzah. Alam barzah ini biasa disebut juga dengan alam apa, anak-anak? Alam kubur. Ya, betul sekali. Alam kubur adalah alam pertama yang kita akan datangi setelah kita dicabut nyawanya, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ada Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari di mana manusia yang sudah meninggal itu dibangkitkan kembali. Yang selanjutnya ada Yaumul Hasyr. Yaumul Hasyr ini adalah hari di mana ketika manusia sudah dibangkitkan, itu manusia digiring kepada mahsyar. Lalu yang selanjutnya ada Yaumul Hisab, di mana di padang mahsyar ini, pada hari Yaumul Hisab ini, itu amal perbuatan manusia dihisab atau dihitung, seperti itu ya. Perbuatan baik dan perbuatan buruknya dihitung semua. Lalu ada Yaumul Mizan. Yaumul Mizan adalah hari di mana perbuatan-perbuatan kita, amal-amal kita itu ditimbang selama di dunia, seperti itu. Selanjutnya ada Sirat. Sirat merupakan jalan menuju surga. Namun ketika timbangan perbuatan buruknya itu lebih berat, maka dia akan tergelincir ke dalam nerakanya Allah. Yang selanjutnya yaitu Yaumul Jaza, di mana hari ini adalah hari pembalasan bagi perbuatan-perbuatan makhluk atau perbuatan-perbuatan manusia selama di dunia. Jika perbuatannya itu baik dan amal timbangannya itu yang baik itu berat, jadi dia diberi pembalasan berupa surga. Lalu kalau amal buruknya itu yang lebih berat, maka dibalas dengan neraka. Ya, di sini ada tanda-tanda kiamat, ada gambar tanda-tanda kiamat. Yang pertama itu kiamat, tanda-tanda kiamat berupa bumi itu musnah atau kebakar, ya, seperti kebakar gitu ya, panas ya. Yang kedua itu ada gambar apa, anak? Bumi dan planet lain itu bertabrakan. Terus yang selanjutnya itu ada orang meninggal atau dicabut nyawanya. Ya, betul, sangat betul. Terus yang selanjutnya itu tentang tsunami. Ya, betul sekali. Ya, selanjutnya itu ada tanda-tanda kiamat sugro, seperti banyaknya kemaksiatan. Yang kedua, banyaknya masjid megah tapi sedikit jamaah. Nah, di kota-kota besar itu banyak sekali masjid-masjid megah namun jamaahnya sedikit, seperti itu. Ini merupakan tanda-tanda kiamat sugro. Yang ketiga, pergaulan bebas, di mana banyak sekali kaum-kaum muda itu yang hamil di luar nikah, seperti itu. Yang keempat, banyaknya yang durhaka kepada orang tuanya. Banyak sekali
media sosial, di televisi itu ada anak yang membunuh orang tuanya, terus anak melaporkan orang tuanya ke penjara, ke polisi seperti itu ya. Jadi itu merupakan bentuk durhaka kepada orang tua. Yang selanjutnya, ilmu agama sudah diabaikan. 6. Korupsi merajalela dan hidup bermegah-megahan. Seperti yang sudah banyak sekali di pemberitaan bahwa banyak sekali korupsi, terus flexing di media sosial dengan flexing itu pamer benda-benda mewah ya anak-anak, seperti mobil bagus, tas bermerek seperti itu. Yang selanjutnya mengaji dan mengkaji ilmu agama. Yang selanjutnya hanya memikirkan kepentingan duniawi saja. Yang kesembilan, menghambur-hamburkan harta dan enggan bersedekah. Yang kesepuluh, menggunakan media sosial tidak pada tempatnya. Nah, jadi kalian itu kan udah ada yang punya media sosial belum? Punya. Nanti dimanfaatkannya dengan baik ya. Bawa ya. Ya. Yang selanjutnya, tanda-tanda kiamat kubro. Kiamat kubro itu kebalikan dari kiamat sugro. Kiamat apa? Besar. Ya, betul sekali, pinter-pinter. Yang pertama tanda-tandanya ada apa aja anak-anak? Turunnya Imam Mahdi. Ya, turunnya Imam Mahdi. Yang kedua turunnya Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga turunnya Dajjal. Yang keempat munculnya binatang melata yang aneh. Yang kelima yaitu munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang selanjutnya yaitu matahari terbit dari sebelah barat. Padahal kalau sekarang kan matahari terbitnya dari sebelah mana anak-anak? Timur. Nah, kalau hari kiamat itu mataharinya terbit dari sebelah berlawanan, jadi sebelah barat seperti itu. Yang selanjutnya keluarnya gas beracun dari semua sudut bumi. Ini merupakan tanda-tanda kiamat kubro. Nah, yang terakhir, materi terakhir, masih semangat kan? Masih ya. Yang pertama, perilaku beriman kepada hari akhir itu bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari kita. Dengan apa? Dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan senantiasa beribadah kepada Allah. Siap? Yang kedua, memperbanyak zikir dan bersolawat. Kita sehabis sholat itu berzikir dan bersolawat ya anak-anak. Jangan langsung tinggalkan tempat sholatnya aja, buru-buru lari seperti itu. Mau jajan abu seperti itu. Jangan ya. Kita berzikir dulu, bersolawat dulu kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, selalu membaca Al-Quran dan mengembangkan potensi diri. Nah, dengan kalian belajar di sekolah, dengan kalian membaca Al-Quran di rumah, itu sebagai perilaku yang mengimplementasikan beriman kepada hari akhir seperti itu. Yang selanjutnya, mempererat persaudaraan dan silaturahmi. Kalian ini udah pada main ke rumah temennya belum? Belum. Aduh, gimana nih? Sudah, bawa sudah ke rumahnya siapa? Rumahnya sana sebelah. Oh iya. Nah, itu merupakan bentuk silaturahmi ketika kita mengunjungi saudara kita, teman kita seperti itu. Yang terakhir, memupuk perilaku dari akhlak terpuji. Jadi, memupuk perilaku ini bisa dengan kalian disiplin, jujur, bertanggung jawab, tidak mencontek saat ujian seperti itu ya. Terus kalau mengerjakan tugas itu tepat waktu, itu merupakan akhlak-akhlak terpuji. Ya, materi Ibu hari ini sudah selesai. Ibu ada games nih buat kalian. Sebelum games, biar semangat kita tepuk semangat dulu yuk. Yuk, tepuk semangat. 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 Ya, kita main games ya. Ini namanya games quiz team. Nanti Ibu akan membagi tim menjadi 3 tim ya. Tim A, tim B,
Masida sama Mbak Sahar. Mbak Miftahul sama Mbak Iza ya. Ini yang terakhir kelompok C. Ya, kalian membuat pertanyaan terlebih dahulu untuk kelompok-kelompok lain. Kelompok A membuat pertanyaan untuk kelompok B. Kelompok B membuat pertanyaan untuk kelompok C. Kelompok C membuat pertanyaan untuk kelompok A. Ya, waktunya 10 menit dari sekarang. Ya, selesai. Yuk, coba kelompok A. Buat kelompok B pertanyaannya apa? Pertanyaan untuk kelompok B, apa yang dimaksud dengan beriman kepada hari akhir? Ayo kelompok B jawab. Beriman kepada hari akhir adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa suatu saat alam semesta dan isinya akan hancur dan berakhir. Ya, kelompok B beri pertanyaan untuk kelompok C. Untuk kelompok C, apa saja tanda-tanda kiamat kubro? Kelompok C jawab. Tanda-tanda kiamat kubro yang pertama yaitu turunnya Imam Mahdi, yang kedua turunnya Nabi Isa alaihissalam, yang ketiga turunnya Dajjal, yang keempat munculnya Ya'juj dan Ma'juj, yang kelima matahari terbit dari barat. Ya, untuk kelompok A pertanyaannya apa nih? Apa saja perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir? Perilaku beriman kepada hari akhir yaitu yang pertama ada meningkatkan keimanan dan ketakwaan, yang kedua membaca Al-Quran dan gemar menuntut ilmu, yang ketiga mempererat tali silaturahmi, dan yang terakhir yaitu memupuk perilaku terpuji. Sudah semua? Ya. Hebat-hebat sekali, tepuk tangan buat kita semua. Ya, materi pada hari ini telah selesai. Ibu beri kesimpulan bahwa hari kiamat atau hari akhir itu akan terjadi. Kita itu patut mengimaninya karena itu merupakan rukun iman, seperti itu. Jadi kita harus mengimplementasikan perilaku beriman kepada hari akhir. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah.